Banyak hal yang bisa bikin kamu stres, mulai dari masalah pekerjaan, rumah tangga, keuangan, atau mungkin karena pandemi COVID-19 yang belum kunjung selesai. Apapun alasannya, stres itu nggak boleh dianggap sepele loh, karena kalau dibiarin begitu aja, stres bisa membahayakan kondisi kesehatanmu sendiri. Nah, untuk mengatasi stres, saya punya trik jitu mengatasinya nih. Nggak sulit kok, tonton sampai habis dan jangan lupa di-share ya. Halo, saya Dr. Gia dari Halo Dokter. Sebelum kita bahas cara mengatasi stres, pertama-tama tentu kita harus tahu dulu, stres itu apa sih? Jadi, stres adalah reaksi tubuh yang muncul ketika seseorang atau kamu sendiri nih sedang menghadapi ancaman, tekanan, suatu perubahan atau beban hidup yang sulit untuk dijalani. Stres ini bisa juga terjadi karena kamu sedang banyak pikiran yang membuatmu jadi gugup, sering marah-marah, putus asa, atau jadi nggak semangat gitu jalanin hidup. Sebenarnya stres ini normal kok dan dapat dialami oleh siapapun. Ya namanya juga hidup, ada aja kan masalahnya. Kaya, miskin, tua muda, tentu ada tantangan tersendiri dalam hidup yang bisa aja memicu stres. Jangankan stres yang berat-berat, baru keluar rumah, mau berangkat kantor, terus ketemu macet aja udah bikin stres kan? Tapi walaupun normal, bukan berarti stres itu boleh kamu abaikan terus-menerus atau kamu biarkan berlarut-larut ya. Soalnya stres berkepanjangan itu bisa memicu berbagai penyakit. Gak cuma penyakit psikis atau kejiwaan aja, tapi juga penyakit fisik. Misalnya gangguan pencernaan, seperti MAH, iritasi usus besar maupun GERD. Stres juga bisa bikin rambutmu jadi gampang rontok, susah tidur dan jerawat jadi mudah muncul. Ganggu banget kan? Nggak selesai di situ, buat yang perempuan, stres bahkan bisa bikin siklus menstruasi jadi nggak karuan. Tentunya hal ini nggak baik, apalagi kalau kamu sama pasangan lagi mau nyusun program kehamilan. Soalnya kalau siklus menstruasi udah terganggu, masa subur kamu pun jadi ikutan nggak jelas. Nah, untuk mengatasinya ada beberapa cara mudah yang bisa kamu coba. Tapi sebelum saya sebutin cara-caranya, saya mau kasih tahu dulu nih. Kalau kamu mau nanya-nanya langsung ke dokter soal stres ini atau mungkin masalah kesehatan lainnya, kamu perlu banget cobain layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Cara menggunakannya praktis, privasimu dijamin aman terlindungi, dan pilihan dokternya juga banyak. Mulai dari dokter umum, dokter spesialis, sampai psikolog, dan dokter gigi pun ada. Respon dokternya juga cepat, nggak sampai 5 menit, biasanya udah ada jawaban tuh. Kerennya lagi, penjelasan dokternya mudah banget dimengerti dan tetap akurat secara medis. Soalnya semua dokter di Halo Dokter udah terlatih dan berpengalaman. Terus kalau ternyata dari sesi konsultasi kamu butuh pemeriksaan lebih lanjut, tenang, gak usah gerabak-gerabak panik. Cuma lewat aplikasi Halo Dokter, dokternya juga bisa bantu arahin kamu buat janji konsultasi dokter dan rumah sakit terdekat dari rumahmu saat itu juga. Membantu banget kan? Udah, nggak usah tunggu lama-lama. Download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, sekarang saya akan jelaskan cara-cara yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi stres. Simak baik-baik ya, kalau perlu catat. Cara pertama untuk mengatasi stres adalah ungkapkan keluh kesahmu ke orang yang kamu percaya, alias curhat. Pokoknya masalah apapun bisa kamu curahkan ke orang terdekat, bisa pasangan, orang tua, sahabat, atau kalau mau yang lebih profesional, kamu bisa juga curhat ke psikolog. Walau terkesan sepele dan gak langsung bantu kamu nemu solusinya, tapi percaya deh, cara ini ampuh banget bikin kamu lebih lega dan tenang. Cara kedua yaitu rajin berolahraga. Sebenarnya stres atau enggak, semua orang dianjurin untuk olahraga sih. Soalnya aktivitas ini bisa menjaga kondisi kesehatanmu secara keseluruhan, tentu termasuk kesehatan mentalmu. Dengan berolahraga, otot tubuhmu jadi lebih rileks dan pikiranmu pun akan teralihkan. Sehingga mood kamu yang tadinya bete, gampang sensian, jadi lebih membaik. Udah gitu berolahraga juga bantu produksi hormon-hormon yang bikin kamu lebih happy dan percaya diri. Makanya walaupun capek, tapi suasana hati kamu bakalan lebih enak dan stres pun bisa berkurang. Gak perlu olahraga yang berat-berat atau mengeluarkan biaya mahal kok. Berjalan kaki santai di pagi atau sore hari saja sambil ngelilingin komplek juga bisa. Atau kalau kamu lagi suka berkebun, kegiatan ini juga bisa dianggap olahraga loh. Lanjut ke cara yang ketiga, yaitu lakukan meditasi. Kamu tahu nggak, udah ada beberapa penelitian loh yang membuktikan kalau meditasi atau yoga bisa menurunkan kadar hormon kortisol alias hormon stres di tubuhmu. Makanya kalau kamu mau mengatasi stres dan menenangkan pikiran, coba deh rutin meditasi atau olahraga yoga. Nggak perlu lama-lama kok, selama 15 hingga 30 menit setiap harinya juga udah cukup. Kalau nggak bisa setiap hari, seenggaknya 4-5 kali seminggu deh.
Kalau kamu rutin nih, dijamin suasana hati kamu bakal jadi lebih baik. Nah, cara berikutnya alias yang keempat adalah lakukan semua kegiatan yang kamu suka. Misalnya, kalau kamu suka nyanyi, ya silahkan nyanyi sesuka hati kamu. Tapi jangan sampai ngeganggu tetangga ya. Atau kalau kamu suka baca, baca deh buku kesukaanmu atau buku-buku bestseller saat ini. Memang terkesan sederhana, tapi faktanya dengan melakukan kegiatan yang kamu suka, tubuhmu akan menghasilkan hormon bahagia atau dopamin. Sehingga perasaanmu pun akan senang dan pikiranmu jadi lebih positif. Keren kan? Yang kelima, fokus pada saat ini. Maksudnya kamu gak usah buang-buang waktu untuk memikirkan masa lalu atau masa depan. Fokus aja sama apa yang ada sekarang. Soalnya terkadang sebagian orang itu stres karena terlalu memusatkan pikiran sama suatu hal yang belum kejadian atau malah sama hal yang udah kejadian dan gak bisa diapa-apain lagi. Ketimbang terus-terusan mikirin yang masih jauh atau yang udah lama lewat, kenapa gak pikirin yang deket-deket aja, yaitu ya masa sekarang. Dan yang terakhir nih, terapkan pola hidup sehat. Nah, ini bukan hanya bermanfaat untuk mengurangi stres, tapi juga meningkatkan daya tahan tubuhmu, apalagi saat pandemi seperti sekarang ini. Agar kondisi mental dan fisikmu selalu sehat, kamu sangat dianjurkan untuk makan makanan bergizi setiap hari. Banyak minum air putih, tidur yang cukup, hindari minuman beralkohol dan merokok. Boleh juga ditambah dengan minum suplemen atau vitamin bila perlu. Kamu bisa loh tanya dokter di Alo Dokter terkait suplemen atau vitamin yang mungkin kamu butuhkan. Nah, itu semua trik jitu mengatasi stres yang bisa kamu coba sekarang juga. Jadi kalau kamu stres, jangan didiamkan berlarut-larut ya. Tapi kalau sudah ngikutin semua cara tersebut, tapi stres yang kamu alamin tetap berkelanjutan atau makin parah sampai ganggu aktivitas sehari-hari kamu, gak ada salahnya untuk coba berkonsultasi dengan ahlinya, seperti psikolog dan psikiater. Gak perlu malu, itu bukan aib kok. Justru artinya kamu tuh care sama kesehatan mentalmu dan itu benar-benar patut diapresiasi. Oke, segitu dulu video kali ini. Kalau kamu punya ide tema kesehatan lainnya yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, langsung tulis aja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Hidup sehat bersama Alo Dokter.